Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, akhirnya angkat bicara soal ramainya perdebatan publik terkait kepemilikan sahamnya di sektor tambang. Sherly menegaskan semua aset dan saham miliknya sudah tercatat jelas dan terbuka dalam LHKPN. Artinya, publik bisa langsung mengecek sendiri data tersebut kapan saja. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Sherly menyebut bahwa saham-saham itu bukan hasil ia menjabat sebagai gubernur, melainkan warisan dari suaminya yang telah meninggal. Bahkan perizinan tambang terkait saham itu sudah terbit jauh sebelum ia menjabat, yakni tahun 2018 dan 2020. Saya dari awal transparan, saya punya saham di beberapa perusahaan tambang karena adalah turun waris ya. Ketika almarhum meninggal itu ada turun waris yang ke saya dan anak-anak saya. Terus bagaimana? Nah, berdasarkan hasil penjelasan dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, itu saya secara warga negara Indonesia ketika menjadi pejabat publik dan sudah punya usaha sebelumnya, itu tidak ada yang salah. Jadi saya tetap bisa menjadi pemegang saham, tetapi saya tidak boleh menjadi pengurus. Jadi sebelum dilantik, saya keluar dari semua kepengurusan perusahaan. Oh begitu? Ya. Okay. Jadi dari semua berita yang ada, benar saya punya saham hasil dari milik almarhum saya yang sudah dimiliki dari 2018, 2020, bahkan di bawah tahun-tahun tersebut. Dan kemudian sekarang nama saya ada karena hasil dari turun waris. Dan nama anak-anak saya pun menjadi ada. Ada di dalam gitu? Ada. Tetapi apakah perizinannya didapat ketika saya menjadi gubernur? Tidak. Itu perizinannya bisa dibuka. Jadi semua kepemilikan saya itu sebagai pejabat publik sebenarnya bisa dibuka, ada namanya LHKPN. LHKPN. Kalau dibuka itu semuanya ada di situ. Jadi ketika mau dilihat apakah semua itu benar saya miliki, tinggal dibuka aja, dilihat dan dibandingkan. Kemudian bisa dilihat juga tahunnya di situ ada 2018, ada 2020, ada yang di bawahnya. Dan itu kan terjadi sebelum tahun 2025 ini. Jadi mereka selalu klaim bahwa ada conflict of interest. Conflict of interest itu kan ketika saya menggunakan jabatan saya untuk kepentingan saya, sedangkan semua perizinan itu sudah ada di tahun 2018, 2020, bahkan sebelum ada pencalonan gubernur, bahkan sebelum saya menjadi gubernur di tahun 2025 itu. Nah kalau misalnya masalah perpanjangan perizinan sampai hari ini, Bu, dari tambang-tambang yang Ibu punya, yang maksudnya Ibu ada di dalam lah, walaupun tidak sebagai pengurus, ada nggak yang Ibu tanda tangani perizinannya segala macam? Nggak ada, saya bahkan belum ada tanda tangan perizinan satupun sejak saya jadi gubernur. Untuk diketahui undang-undang yang sekarang itu, gubernur tidak punya otoritas untuk tanda tangan perizinan apapun lagi. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi bahwa area hijau ini mempunyai potensi untuk namanya WIUP, punya potensi untuk naik menjadi WIUP, kemudian nanti dia naik menjadi IUP kepada kementerian. Yang mengeluarkan perizinan itu kementerian. Gubernur itu tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan IUP. Gubernur yang saat ini beda sama gubernur yang lalu. Menanggapi isu konflik kepentingan, Sherly menekankan bahwa gubernur tidak punya kewenangan menerbitkan izin tambang. Semua izin IUP kini dipegang pemerintah pusat, sementara gubernur hanya memberikan rekomendasi teknis terkait potensi wilayah. Dari seluruh perusahaan tambang yang sahamnya ia warisi, hanya satu yang baru beroperasi tahun ini, Karya Wijaya. Sherly mengklaim pemeriksaan tim independen menunjukkan tidak ada temuan soal dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan tersebut.